Halo kakak-kakak dan adik-adik peserta webinar Pramuka Makin Cakap Digital tahun 2022. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta dalam webinar kali ini. Nah, sebelum saya buka acara ini, sembari menunggu peserta lain yang masih mencoba untuk ikut gabung, saya ingin mengajak para peserta untuk bermain tebak-tebakan nih sebelum kita masuk ke sesi inti. Oke, izin share screen. Nah, nanti jadi teknisnya adalah kakak-kakak dan adik-adik bisa menebak, kemudian jawabannya bisa ditulis di kolom komentar baik di Zoom maupun di YouTube. Nah, oke. Kakak-kakak kira-kira ini ada gambar apa nih, Kak? Oke. Nah, itu udah ada yang jawab, ada yang jawab sayap kupu-kupu, ada yang menjawab gajah, ada kucing juga baik, ada kadal. Nah, kita lihat apa kira-kira gambar berikut. 3, 2, 1. Nah, benar. Jadi jawabannya adalah gajah. Ternyata yang betul kakak-kakak dan adik-adik. Oke, berikutnya coba kita buka untuk gambar berikutnya. Ini masih awal ya Kak ya, jadi masih sabar. Nah, ini ada gambar apa ini kira-kira? Bersirip, kemudian di air. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak nih kakak-kakak nih? Ada yang menjawab itik. Kemudian ada yang menjawab oke. Kita coba lihat kira-kira ini hewan apa. 3, 2, 1. Nah, ternyata ini adalah perkawinan silang antara babi dan itik ya kakak-kakak. Oke, masih sabar Kak? Masih agak ini ya Kak ya, emosinya masih bisa terkontrol. Kita satu kali lagi Kak untuk terakhir. Nah, ini ada gambar hewan darat dan air nih, ada buaya. Kira-kira buaya betulan atau buaya jadi-jadian? Oke, ada yang jawab buaya, ada juga, masa Kak Denny ini, waduh. Oke, kita langsung lihat saja kira-kira ini gambar apa. 3, 2, 1. Nah, ternyata ini adalah gambar buaya berkepala kucing. Gimana nih kakak-kakak? Ya, baik. Nantinya kakak-kakak juga bisa melakukan game serupa atau permainan-permainan lainnya ketika kakak-kakak mengadakan sesi Zoom juga ya. Kemudian berhubung ini sudah ada 161 jutaan lebih peserta, akan saya mulai untuk sesi Zoom kali ini, akan saya buka. Tapi sebelumnya mohon maaf kakak-kakak yang masih off cam bisa dinyalakan dulu kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam pramuka. Izin untuk memperkenalkan diri kakak-kakak, saya Denny Puji Setiawan, finalis Duta Humas Pandu Citra Loka Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2022, asal Kuartir Cabang Banyumas. Saya merasa senang sekali berada di Zoom kali ini untuk memandu jalannya diskusi kita pada webinar hari ini mengenai tema semakin makin asik berkreasi, cakap bersosial media bersama Pramuka. Kemudian kegiatan ini difasilitasi oleh Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Tengah.
Dan tentunya sudah dihadirkan narasumber yang luar biasa pada sesi Zoom kali ini. Izin kakak-kakak untuk menyapa para pembicara webinar kali ini terlebih dahulu. Yang pertama yang terhormat Kak Dr. Haji Sadewo Trilastiono, Wakil Bupati Banyumas selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banyumas. Kemudian yang kedua yang saya hormati Kak Dr. Arfianto Fahmi, STMT IPM, Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Selamat siang kakak-kakak. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang sekaligus ungkapan terima kasih kepada kakak-kakak yang akan menjadi pembicara dan juga seluruh peserta webinar pada sesi Zoom kali ini. Berikutnya akan saya bacakan susunan acara pada sesi Zoom kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan materi, kemudian yang keempat adalah sesi diskusi, dan kelima penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Hadiniyah walakuliniyatin solihah bisril al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga acara pada siang ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya informasikan juga kakak-kakak dan adik-adik peserta webinar bahwa untuk pertanyaan nanti silahkan bisa ditulis di kolom komentar selama sesi diskusi berlangsung atau selama pemaparan materi. Silahkan kakak-kakak bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Zoom dengan format menuliskan mencantumkan nama, kemudian asal kabupaten, dan juga jangan lupa untuk dicantumkan nama akun Instagramnya Kak. Begitu. Dan kemudian bagi penanya yang nantinya beruntung akan mendapatkan door prize berupa e-money yang nanti akan saya kirim langsung ke OVO atau dana dari kakak-kakak yang nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah ini. Dan juga saya memberikan challenge kakak-kakak, jadi nanti silahkan selama sesi Zoom berlangsung, kakak-kakak bisa mengambil atau mengabadikan kegiatan ini, kemudian silahkan diposting di Instagram masing-masing dengan mencantumkan caption makin asik berkreasi bersama Pramuka. Dan jangan lupa juga untuk mention nama saya. Jadi nanti dikasih mention nama saya, akun Instagram saya @denny_pestiawan, kemudian pakai hashtag makin asik berkreasi bersama Pramuka. Nanti bagi kakak-kakak yang beruntung akan kami berikan hadiah yang akan kami kirim ke alamat kakak-kakak yang beruntung tadi. Nanti akan kami hubungi terlebih dahulu lewat DM di Instagram ya kakak-kakak, begitu. Kemudian juga jangan lupa nanti di hashtag makin asik berkreasi bersama Pramuka, kakak-kakak bisa saling follow-followan nih biar nanti followernya bisa naik, bisa tambah begitu. Kalau di sini ada sekitar 3.000 peserta, nanti bisa lumayan untuk nambah followers di Instagram kakak-kakak sekalian. Dan juga jangan lupa bagi kakak-kakak yang ingin mendapatkan e-sertifikat, nanti untuk link Google Drive-nya akan saya cantumkan di bio Instagram saya @denny_pestiawan. Jadi silahkan kakak-kakak bisa mengakses setelah kegiatan selesai, begitu ya Kak ya. Berikutnya mari kita saksikan bersama sambutan dari Kak Dr. Haji Sadewo Trilastiono, Wakil Bupati Banyumas selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banyumas.
Share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka, salam pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak penyelenggara Duta Humas Pandu Citra Loka Kuarta Jawa Tengah. Yang kami hormati Rektor IT Telkom Purwokerto, Bapak Dr. Afrianto Fahmi STMT selaku narasumber. Yang saya cintai adik Deni Pujistiawan, finalis Duta Humas yang menjadi moderator, dan kakak-kakak pembina serta adik-adik pramuka yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama tentu kita wajib mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu pada acara webinar di siang hari ini. Kakak-kakak dan adik-adik pramuka, saat ini isu mengenai literasi digital masih ramai diberitakan. Melalui media digital, setiap orang diberikan kebebasan dalam mengakses informasi serta diberikan kemudahan-kemudahan berkomunikasi dan berinteraksi. Untuk itu saya menyambut baik adanya webinar yang mengusung tema Makin Asik Berkreasi, Cakap Bersosial Media Bersama Pramuka yang digagas oleh Pramuka Banyumas Deni Setiawan. Hal tersebut merupakan respon untuk menanggapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kita bersama berharap generasi milenial saat ini makin cakap digital dengan memahami etika digital, berbudaya digital, dan keamanan digital. Dengan demikian, kecakapan digital menjadi utama. Namun yang perlu diingat bahwa dengan cakap digital, kita juga harus mampu bermedia digital dengan tanggung jawab. Sebagai milenial yang cakap digital, diharapkan kalian dapat mengeksplorasi inovasi dengan cara kreatif, yang tujuannya adalah untuk memberikan manfaat dan memberi nilai tambah untuk diri sendiri serta masyarakat yang lebih luas. Kakak-kakak dan adik-adik pramuka, pada kesempatan ini sekali lagi saya berpesan agar kakak-kakak dan adik-adik pramuka dapat menggunakan sosial media secara bijak dan bertanggung jawab. Jangan mudah men-share atau membagi informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan ingat, gunakan Pancasila sebagai landasan berkreasi dalam bermedia sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah, terima kasih atas sambutan yang disampaikan dari Kak Dr. Haji Sadewo Trilastiono, Wakil Bupati Banyumas, selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Wakil Cabang Banyumas. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kami ya kakak untuk terus berkarya di dalam gerakan pramuka. Nah, untuk sesi selanjutnya kakak-kakak yaitu sesi materi, tetapi sebelumnya akan saya bacakan untuk kurikulum vitae dari pemateri kita pada sesi Zoom kali ini. Siapa bilang mengambil peran dan berkreasi melalui digital itu hal yang sulit? Hal ini dibuktikan langsung oleh narasumber kita kali ini, yaitu Kak Dr. Arfianto Fahmi STMT IPM, Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto, yang telah berhasil meluluskan ratusan mahasiswa, baik dari jenjang S1 bahkan hingga S3.
Teknik Elektro Universitas Indonesia ini juga lulusan Teknik Elektro Indonesia ini juga Universitas Indonesia ini juga telah menerbitkan puluhan artikel maupun jurnal dan menulis berbagai buku mengenai teknologi dan digital. Berbagai pengalaman, baik pengalaman profesional maupun organisasi, yang salah satunya adalah sebagai evaluator atau asesor akreditasi internasional perguruan tinggi atau Indonesian Accreditation Board of Engineering Education, menjadikan Kak Arfi ini berhasil meraih beberapa penghargaan, yang diantaranya yang pertama yaitu jurnal terbaik Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia pada tahun 2013, kemudian The Top 10 Lectures, publikasi karya ilmiah terbaik pada tahun 2018, dan dosen dengan EDOM terbaik 3 program pendidikan S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University Ganjil tahun 2021 2022 pada tahun 2022. Dan bersama-sama akan kita simak pemaparan materi dari Kak Arfi selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan tema Makin Asik Berkreasi, Cakap Bersosial Media Bersama Pramuka. Kepada Kak Dr. Arfianto Fahmi STMT IPM dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Denny. Suara saya terdengar jelas Kak Denny? Jelas. Terdengar. Jelas ya. Jelas, Kak, Baik. jelas. Ya, saya izin share screen ya. Apakah sudah nampak ini slide saya? Maaf, sudah nampak ya slide-nya ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam sejahtera, salam pramuka. Baik, yang Salam. saya hormati Wakil Bupati Banyumas, Kak Sadewo Trilaksono, kemudian Kepala Warcap Banyumas, Pak Agus Nurhadi, dan juga MC kita hari ini, sekaligus moderator ya, Kak Denny. Ya, terima kasih ini atas Betul, kesempatan yang diberikan. Mohon maaf, ini saya belum bisa share screen lagi, Kak Denny. Tadi hilang nampaknya. Segedap, Kak. Dan juga saya ingin menyapa semua kakak-kakak pramuka yang alhamdulillah siang ini join ya di media Zoom, dan luar biasa ini angkanya 287 ya total ya, hampir 300 nih yang join di media Zoom ini. Luar biasa ya, siang-siang tetap semangat semua ya. Baik. Nah, saya izin share screen. Baik, insya Allah ya siang ini kita akan berdiskusi bersama ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Denny, tema sharing kita, tema diskusi kita siang ini adalah bertemakan Makin Asik Berkreasi, Cakap Bersosial Media Bersama Pramuka ya. Jadi seperti yang kakak-kakak pramuka ketahui semua ya, bahwa pramuka ini kan praja muda karana ya. Jadi yang muda dan yang berkreasi ya. Artinya kan ini anak-anak muda semua gitu ya. Saya juga kalau sedang berkumpul dengan kakak-kakak semua ini jadi kelihatan lebih muda saya ya. Begitu. Baik. Nah, ini menu kita hari ini kakak-kakak ya. Jadi alhamdulillah tadi terima kasih Kak Denny yang sudah memperkenalkan saya tadi ya dengan cukup komprehensif, terima kasih sekali. Kemudian nanti rencananya kita akan lihat ya kakak-kakak seperti apa sih sebetulnya fakta ya pengguna media sosial dan internet ya, baik itu di global maupun di Indonesia ya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang mungkin kalau kakak-kakak tahu, setiap ada trending topik di Indonesia itu jadi mendunia ya. Nah, kita lihat nanti ternyata ada kaitannya dengan fakta-fakta ataupun data yang nanti akan saya sampaikan ya.
Kemudian juga bagaimana nih tren penggunaan media sosial di masa yang akan datang ya. Jadi sebetulnya kakak-kakak juga sudah mulai merasakan ya sekarang bahwa media sosial itu sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Kalau kalau 1 jam saja gitu ya tidak on, wah itu rasanya seperti ada sesuatu yang ketinggalan gitu ya. Nah, baik. Kemudian kita lihat nih sekarang peran adik-adik semua ya sebagai seorang pramuka nih di era digital itu seperti apa ya. Nanti kita akan lihat juga ini bahwa yang kita perlukan sebetulnya tidak hanya menggunakan atau mengoperasikan media-media digital ya, gadget dan seterusnya, tapi bagaimana kita mempunyai mindset digital. Ya, itu yang paling penting ya. Nanti kita akan ulas juga. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penggunaan media sosial yang efektif dan produktif ya. Baik, ini tadi sudah disampaikan oleh Kak Denny ya. Kita lewat saja, monggo kakak-kakak pramuka kalau mau mampir ke kantor saya itu di Jalan DI Panjaitan ya, di dekat Pasar Wage lantai 5, monggo ya. Nanti kalau mau silaturahmi, mau main silahkan ya. Pintu sangat terbuka lebar nih. Baik, yang pertama ini saya ingin sampaikan ini adalah fakta kondisi global ya, dunia pengguna internet dan media sosial ya. Jadi kalau kakak-kakak lihat di sini total populasi yang ada di dunia ini adalah sekitar 7,91 M. Ya, ini data saya ambil Februari 2022 ya. Nah, kalau kita lihat ya, dari total 7,9 miliar penduduk dunia, ini pengguna media sosialnya itu sudah sekitar 4,6 miliar ya. Artinya ini sekitar setengahnya lebih. Itu adalah pengguna media sosial. Jadi kakak-kakak bisa bayangkan ya, kalau kita on di media sosial itu seperti dunia nyata ya. Jadi kita harus berperilaku seperti di dunia nyata. Kenapa? Karena tadi media sosial itu di dunia yang menggunakan itu lebih dari setengahnya ya. Nah itu. Oke, kemudian kalau kita lihat pengguna telepon seluler ya, ini malah 8 miliar. Artinya apa? Artinya satu orang itu bisa menggunakan lebih dari satu gadget ya, atau satu nomor ya, lebih dari satu nomor. Sekarang kan sudah biasa ya kalau saya misalkan nomor saya lebih dari satu begitu ya, itu wajar karena satu nomor untuk keluarga, satu nomor lagi misalkan untuk keperluan bisnis atau keperluan kantor begitu ya, dan seterusnya begitu. Jadi ini di level dunia. Nah sekarang kita lihat, kita coba selami ya, bagaimana dengan di level Asia ya. Nah kita selami. Nah kakak-kakak bisa lihat ya, ini adalah persentase pengguna media sosial secara global ya. Data Februari 2022. Nah, kakak-kakak bisa lihat ini. Di sebelah kanan bawah ini adalah pengguna di Asia ya. Jadi persentasenya paling besar ini. 27,6, 15,7, 11,6, 0,7 dan seterusnya. Artinya apa? Pengguna media sosial terbesar di dunia adalah Asia. Wah, luar biasa ya. Jadi Asia itu betul-betul sebagai pengguna media sosial yang paling besar di dunia ya. Nah, sekarang coba kita selami lagi nih. Ya, kita selami sekarang di level Asia. Itu seperti apa? Oke, sebentar. Nah, ini di level Asia ya. Kita lihat ini. Ini contoh pengguna ya, data pengguna Facebook ya, media sosial. Juli 2022. Kita lihat ini ya, yang saya beri tanda merah. Pengguna media sosial, ya Facebook dalam hal ini, ternyata Indonesia itu jumlahnya ada 200 juta. Nomor 2 setelah India. Ya, India 500 juta, Indonesia nomor 2, 200 juta. Walaupun secara persentase ya, sharing, kita tuh cuma 7%. Ya, cuma 7%, tapi penggunanya banyak. 200 juta ya, sehingga apa, Indonesia itu sebagai pengguna media sosial terbesar kedua di Asia setelah India. Nah inilah yang menyebabkan ya kenapa kalau ada trending topik di Indonesia tiba-tiba bisa mendunia ya. Kenapa? Karena memang pengguna media sosial di Indonesia
pengguna internet di Indonesia ini cukup mendominasi di level Asia, bahkan di level dunia ya. Makanya kakak-kakak kalau misalkan nanti masuk di trending topik itu mungkin akan dibaca nanti oleh orang India misalkan ya, atau akan dibaca nanti oleh orang Korea atau orang Cina begitu ya. Nah, sehingga kita harus tahu ya bahwa memang betul ya bahwa kalau di dalam penggunaan media sosial itu kita harus membayangkan kita seakan-akan itu berada di dunia nyata ya, walaupun kita hanya di depan laptop atau di depan gadget begitu. Baik. Nah, berikutnya ini ada data lagi yang menarik ya, kakak-kakak. Ini adalah fakta internet dan media sosial di Indonesia pada Februari 2022 ya. Penduduk Indonesia ya, ini khusus untuk data di Indonesia ya. Penduduk Indonesia itu ada 277 juta. Ya. Nah, yang aktif di media sosial ya itu adalah sekitar 191 juta. Luar biasa ya. Jadi hampir 70% itu orang Indonesia itu ternyata menggunakan media sosial ya. Luar biasa. Adik-adik bisa bayangkan itu bagaimana media sosial atau internet itu sebagai suatu media ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wabub tadi. Ini suatu media yang harus kita manfaatkan ya secara positif. Kenapa? Adik-adik harus atau kakak-kakak semua itu harus membayangkan bahwa kita ada di dunia nyata begitu. Walaupun kita berada di depan laptop atau gadget begitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih di sebelah kanan ya. Data-data orang Indonesia dalam menggunakan internet itu ternyata satu hari rata-rata itu adalah 8 jam 36 menit. Ya, bayangkan itu kan berarti dari pagi sampai sore kayak orang kerja ya. Kita kerja itu sehari 8 jam ya. Ngantor itu 8 jam. Artinya kita bekerja pun itu sekarang sudah online, bisa remote ya dari jauh. Ya. Walaupun aktivitas bekerja kita kan macam-macam ya, mengirim file, kemudian juga kita meremote pekerjaan dari jauh, berkomunikasi atau berkomunikasi rapat dengan WA dan seterusnya. Ya. Sehingga ini menguatkan bahwa betul-betul ya berselancar di dunia digital ya itu sudah menjadi waktu utama kita, prime time. Entah itu untuk aktivitas bekerja, sekolah ya, studi, mencari informasi, pertemanan, bekerja dan seterusnya. Ya, nah itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya aktivitas kita ya dalam menggunakan media sosial itu rata-rata satu hari itu sekitar 3 jam ya, khusus media sosial saja 3 jam ya. Kadang-kadang mungkin kakak-kakak nggak kerasa ya 3 jam ya, padahal sebetulnya 3 jam itu waktu yang luar biasa. Artinya kalau kita bisa manfaatkan itu secara positif, insya Allah itu akan berguna begitu ya. Nah itu. Nah kemudian ini ada data lagi yang menarik, yaitu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kalau kita lihat, ini yang paling banyak itu adalah WhatsApp ya, kakak-kakak ya. Jadi sekarang kan kita kirim file via WA, kita kirim foto via WA, rapat bisa via WA, telepon via WA, dan seterusnya. Jadi wajar kalau memang pengguna WA itu paling banyak. Disusul oleh pengguna Instagram, ya, disusul lagi oleh pengguna Facebook, ya. Nah itu. Oke, kemudian ini di sebelah kanan ini menunjukkan waktu lamanya orang Indonesia menggunakan media sosial. Ya, jadi kalau WA itu 1 bulan itu rata-rata sekitar 31 jam dan seterusnya. Ya, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ya, jadi mungkin kakak-kakak sekarang bisa merasakan ini ya, mana nih kira-kira media sosial yang paling banyak digunakan ya, merasakan ya. Apakah WA ya, ataukah TikTok sekarang yang sedang naik daun ya, ataukah YouTube ya. Kita mau nyari apapun sekarang juga ada di YouTube begitu. Ya. Oke. Baik, berikutnya ya. Nah, ini alasan orang ya, menurut survei ini. Alasan orang menggunakan internet dan media sosial. Ya, terutama orang Indonesia. Ya. Jadi kalau kakak-kakak lihat, ya,
yang paling atas, yang paling banyak itu biasanya orang alasannya adalah untuk mencari informasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencari ide baru dan inspirasi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pertemanan ini ya. Kita berteman dengan keluarga atau mungkin berkomunikasi, bersilaturahmi dengan family begitu ya. Dan yang keempat adalah mengisi waktu senggang. Nah, sekarang kakak-kakak bisa bayangkan ini. 4 alasan teratas ini kalau kita bisa optimalkan ya, kita bisa maksimalkan, kita daya gunakan, maka ini sebagai fondasi untuk inovasi dan kreativitas ya, jika kita manfaatkan begitu. Ya, jadi ini yang mungkin harus kita perhatikan semua. Ya. Oke, next ya. Nah ini ya mungkin pernah dengar ya fenomena ini ya, ya Ghazali ya. Wah, muncul pertanyaan berarti di dunia maya itu banyak harta karun begitu ya. Di media sosial dan internet banyak harta karun. Jawabannya apa? Ya, gitu ya. Sebaliknya, nah apakah di media sosial atau internet itu ada penipuan? Jawabannya adalah ya. Ya, kenapa? Karena tadi alasannya. Ya, orang sekarang sudah mulai menggunakan media sosial itu sebagai waktu utama, prime time, ya. Dan tadi, apalagi orang Indonesia ya, itu sudah mayoritas nomor 2 tadi di Asia yang menggunakan media sosial, begitu. Oke. Nah, ini tren penggunaan media sosial di masa yang akan datang ya. Mungkin kakak-kakak sudah mulai merasakan ya sekarang. Jangankan masa depan, sekarang pun kita sudah mulai merasakan ya. Jadi yang namanya media sosial, internet itu kan sekarang digunakan oleh adik-adik untuk belajar mandiri kan. Semua informasi ada. Ya, bisa digali. Kemudian kakak-kakak juga mungkin nanti akan mengalami yang namanya konten-konten kreatif itu akan muncul ya karena suasana hati ya. Mungkin kakak-kakak sedang bete nih, sedang bete ternyata muncul inspirasi untuk membuat konten. Nah ya, sehingga inilah yang disebut sebagai ekonomi kreatif yang muncul dari tadi suasana hati. Ternyata ini banyak yang terjadi ya. Orang lagi sedih tiba-tiba ngonten sambil sambil joget. Wah, jadi trending topik dan seterusnya. Kan begitu ya. Ini kan muncul ekonomi kreatif seperti ini kan muncul ya. Kemudian berikutnya apa? Media sosial ini sebagai sarana pengisi waktu utama, sudah jelas ya. Tadi yang saya sampaikan. Jadi 1 hari itu 8 jam kita menggunakan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah media sosial sebagai sarana netizen berinvestasi dalam konten digital. Jadi begini kakak-kakak. Kalau misalkan kakak-kakak itu punya konten-konten kreatif, itu adalah investasi. Ya, kalau itu ditanam di dalam suatu media sosial, ditanam dalam suatu dunia maya, wah itu nanti bisa jadi duit itu ya. Ya, jadi materialistisnya tuh nggak lagi dihitung dengan uang, tidak hanya uang, tapi kalau kita punya konten kreatif, kreativitas, itu bisa jadi sumber materialistis. Ya, kita bisa tanam, muncullah ekonomi kreatif dan jadilah duit ya, ujung-ujungnya duit begitu. Baik. Oke. Baik, silakan Kak Denny mungkin mau ada pertanyaan dulu, monggo silakan nih. Boleh Kak. Ya, Oke. terima kasih. Ini sudah ada satu penanya Kak dari Oke. Kak Wahyu Santosa dari Kuartir Cabang Purbalingga. Izin bertanya Kak, cara mengatasi anak yang sudah kecanduan dengan media sosial itu kira-kira bagaimana nih Kak Arfi? Wah, ini pasti ini pengalaman pribadi ini ya. Maaf tadi dengan Kak siapa tadi ya yang bertanya Kak Wahyu Santosa Kak Kak. Wahyu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ke saya ini ya. Baik, jadi begini. Memang tidak bisa kita hindari ya, kadang-kadang anak-anak sekarang itu sudah mulai kecanduan. Tapi begini, ada satu tips atau trik nih ya. Caranya apa? Caranya marilah kita beraktivitas sosial tapi memanfaatkan gadget ya. Sekarang kan banyak tuh gadget-gadget yang kita bisa gunakan untuk aktivitas sosial, berolahraga misalkan ada Strava ya. Kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Kita ajak gitu ya, adik-adik kita, anak-anak kita untuk ayo kita olahraga nih, pakai gadget nih, pakai Strava. Nah, gitu ya. Artinya apa?
walaupun mereka itu menggunakan aplikasi atau menggunakan gadget, tapi tetap memanfaatkan atau media sosialisasinya masih ada begitu ya. Jadi caranya seperti itu, kita manfaatkan itu gadget atau aplikasi apapun untuk tadi bersosialisasi dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ini salah satu tips dan trik aja ini Kak Dini. Oke, baik. Jadi yang intinya diarahkan ke penggunaan-penggunaan yang efektif gitu ya, Kak ya. Betul, betul, Kemudian betul. saya ingin tanya langsung nih Kak dengan Kak Arfi, Kak. Betul. Kira-kira bagaimana nih kalau misal pramuka yang sudah notabene itu dekat nih kegiatannya dengan alam, Ya. apakah bisa kita adakan kegiatan-kegiatan yang awalnya dari alam itu kita bawa ke era digital gitu, Kak? Ya. Kira-kira seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi pramuka itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya alam. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, tentu kita harus memanfaatkan potensi alam ya. Jadi kalau kita lihat potensi alam itu paling kaya itu ada di desa. Ya, contoh misalkan, ya ayo kita buat semacam desa pintar gitu ya, atau smart village misalkan ya, atau smart city begitu ya. Jadi ketika kita memasuki suatu wilayah pedesaan itu, otomatis kita bisa buka aplikasi itu, di situ langsung tergambar itu informasi-informasi tentang alam. Ya, oh ini ada tempat kuliner di sini, oh ini ada air mancur di sini misalkan, oh ada taman di sini begitu ya. Jadi kita bawa itu sebagai suatu konten di dalam suatu apps digital ya, misalkan tadi desa pintar ya, ataupun sekarang mungkin istilahnya adalah smart village ya. Nah, begitu. Kira-kira begitu ya, Kak Denny, salah satunya. Ya. Baik, terima kasih Kak Arfianto. Tadi untuk Kak Wahyu bisa nanti DM ke akun Instagram saya Kak ya, untuk nanti dapat e-money yang tadi sudah saya sampaikan. Begitu. Nah, Kak Arfi, terima kasih atas sesi materinya hari ini. Semoga dengan materi dari Kak Arfi ini nanti kami jadi lebih semangat lagi nih, lebih antusias untuk bisa berkreasi melalui media sosial. Terima kasih Kak Arfi. Ya, sama-sama Kak Denny. Semoga Dan sukses karena selalu. ini sudah di penghujung waktu, kakak-kakak dan adik-adik para peserta webinar, izinkan saya untuk menyimpulkan tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita hari ini, yaitu Kak Arfi. Yang pertama tadi mengenai fakta-fakta kondisi global yang Kak Arfi ambil dari pada tahun 2022 Februari ini. Sudah lebih dari 50 penduduk bumi sudah menggunakan media sosial. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan media sosial ini sudah bisa ikut menggerakkan dunia gitu ya. Kemudian penggunaan Facebook yang lebih dari 200 juta, tren media sosial yang menjadi sarana kita untuk berkreasi. Kemudian juga bagaimana cara untuk mengatasi anak yang kecanduan media sosial. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Arfi dengan diarahkan melalui kegiatan-kegiatan atau aplikasi-aplikasi yang edukatif gitu ya Kak ya. Dan berhubung waktunya yang sudah akan berakhir, saya ingatkan lagi untuk challenge dari saya, nanti silahkan para kakak-kakak dan peserta yang lainnya untuk bisa meng-upgrade kegiatan hari ini. Kemudian jangan lupa cantumkan mention nama saya, kemudian cantumkan hashtag makin asik berkreasi bersama Pramuka. Nanti akan ada beberapa yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari kami gitu ya Kak ya. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu jalannya acara tidak ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk tetap semangat berkreasi, meliterasi generasi-generasi muda untuk menjadi generasi yang bijak dalam bersikap dan cakap digital. Sekian untuk sesi Zoom hari ini kakak-kakak, dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Baik, kita ambil untuk foto bersama dulu kakak-kakak. Silakan yang masih off cam bisa dinyalakan terlebih dahulu. Oke, saya ambil dulu. Satu. Satu. Bentar. Siap. 1, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2. Ini nggak jadi aplikasinya. Siap. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih, salam pramuka.